Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi para sobat sekalian dengan saya Aryan Agung Prasetyawan dari MBS 6A NIM 1752111064 pada malam hari dalam acara PSBB, yaitu perbincangan santai berilmu dan juga PSBB pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan realisasi bisnis plan tugas studi kelayakan bisnis oleh dosen pengampu Ibu Septi Kurnia yang saya susun dengan judul Honor 20. Nah, sobatku sekalian, apa sih Honor 20 itu? Honor 20 merupakan obat nyamuk organik, dan 20 itu adalah simbol dari tahun di mana bisnis plan itu saya susun, yaitu tahun. Nah, tidak hanya sebatas bisnis plan, kawan-kawan sekalian, semoga harapan besar dari saya pribadi dan juga teman-teman yang ada minta doanya, semoga Honor 20 ini dapat saya realisasikan dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini akan ada beberapa pembahasan yang ingin saya bahas. Untuk lebih lanjut, silahkan nanti disimak lebih dengan bersama. Terima kasih. Next. Nah, pada pembahasan malam hari ini terkait Honor 20 akan ada 3 pembahasan yang ingin saya bawakan. Yang pertama, cikal bakal kenapa sih saya ingin membuat yang namanya bisnis Honor 20 atau obat nyamuk organik 20 ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, tidak lain tidak bukan saya akan memaparkan kajian-kajian analisis terhadap bisnis Honor 20 ini. Dan yang ketiga, saya akan memberikan gambaran umum dari bisnis Honor 20 ini. Baik kawan-kawan sekalian, masuk pada pembahasan pertama, yaitu kenapa sih Aryan bisa mengambil bisnis atau ingin merealisasikan bisnis yang bernama Honor 20 atau obat nyamuk organik 2020. Tentunya tidak lain tidak bukan kawan-kawan sekalian, dapat kita ketahui bersama, dari Sabang sampai Merauke, negara Indonesia secara geografis telah diakui bahwasanya memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, baik secara hewani maupun secara nabati. Nah, dari itu kawan-kawan sekalian, di Indonesia memiliki beberapa peluang dan juga masalah. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa masalah. Nah, masalah dalam kehidupan sehari-hari yang ada di Indonesia tidak lain tidak lepas ada yang namanya gangguan dari nyamuk. Kita bisa melihat ya, setiap hari tentunya kita bisa bersinggungan langsung dengan nyamuk, bahkan kita terganggu dengan nyamuk. Dan dari nyamuk tersebut bisa menyebabkan beberapa penyakit yang sangat berbahaya. Ada demam berdarah, ada malaria, ada kaki gajah dan lain-lain. Nah, dari hal tersebut bisa menyebabkan manusia kehilangan jiwa atau meninggal dunia. Nah, itu dari keanekaragaman hayati, di mana dari nabati dan dari hewani yang melimpah, satunya ada hewan nyamuk. Namun ada peluang juga kan sekalian. Jika kita melihat di Indonesia itu ada beberapa tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan obat, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh nenek moyang dan ada resepnya. Nah, hal itu kadang tidak kita ketahui secara seksama. Oke, memang setiap hari kita sudah mengenal beberapa obat nyamuk. Nah, obat nyamuk ini kebanyakan adalah dari bahan kimia dan juga dikelola secara tidak baik dan bisa bersinggungan langsung dengan beberapa masyarakat yang terkena alergi. Nah, tidak semua manusia atau masyarakat di Indonesia itu menyukai yang namanya bau atau aroma dari asap obat nyamuk bakar, dan juga tidak semua masyarakat di Indonesia tahan akan bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam obat nyamuk yang saat ini. Nah, maka dari itu pada Honor 20 ini Aryan sebenarnya hanya ingin merealisasikan beberapa resep yang sudah diberikan oleh beberapa nenek moyang terlebih dahulu dengan bahan yang ramah lingkungan dan juga bahan yang aman untuk menangani hama nyamuk supaya tidak digigit oleh nyamuk. Itu kan sekalian yang pertama. Nah, yang kedua kan sekalian adalah kajian analisis. Analisis yang pertama kita masuk kepada analisis eksternal. Nah, kalau
ketahui teman-teman sekalian, analisis eksternal ada 4 yang ingin saya bahas pada Honor 20 ini. Yang pertama, analisis pelanggan. Yang kedua, analisis kompetitor. Yang ketiga, analisis pasar. Dan yang keempat adalah analisis ekonomi. Masuk ke poin yang pertama dulu ya, yaitu analisis pelanggan. Nah, untuk Honor 20 ini kawan-kawan sekalian, pelanggan ataupun sasaran dari Honor 20 adalah seluruh lapisan masyarakat. Motivasi membeli Honor 20 sebagaimana saya paparkan di skala tadi, bahwasanya tidak semua manusia atau masyarakat Indonesia suka terhadap obat nyamuk yang berbahan kimia, dan juga ada beberapa mereka yang alergi terhadap bahan kimia. Maka dari itu, analisis pelanggan pada Honor 20 ini adalah seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kawan-kawan sekalian, analisis kompetitor. Jelas, bagaimana yang sudah saya paparkan di awal, kompetitor yang sudah ada di Indonesia adalah ada brand-brand obat nyamuk yang sudah menduduki di pasaran masyarakat Indonesia. Saya tidak perlu menunjukkan merek ya, tentunya kalian sudah tahu sendiri, yang warna pink, biru, merah, hingga hijau ada semuanya. Namun kita harus memiliki kelebihan. Nah, kelebihan di sini dibahas di analisis pasar. Market share dari Honor 20 ini karena menyasar seluruh lapisan masyarakat, maka kita harus menggunakan yang namanya cost leadership, diferensiasi, dan juga speed. Cost leadership yang digunakan di sini adalah Honor 20 menggunakan bahan organik, itu cost leadership atau keunggulannya. Kemudian diferensiasi, varian produk dari Honor 20 disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan juga fungsi berdasarkan usia. Kita untuk produk awal akan launching yang namanya spray, dari spray bahan spray. Kemudian dari speed kita akan memberikan kecepatan terhadap pemasaran dan juga produksi, tidak membuat masyarakat kecewa terhadap layanan yang kita adakan. Nah, kemudian dari analisis lingkungan kan sekalian, penduduk Indonesia ini yang lebih dari 22 juta, kemudian ada kondisi iklim yang tropis, kemudian banyaknya nyamuk yang tersebar di Indonesia, tidak lain tidak bukan itu merupakan pangsa pasar ataupun lingkungan yang sangat pas untuk kita mengadakan bisnis Honor 20 ini. Maka dari itu kenapa kok Honor 20 ini sangat berpeluang jika kita berikan di Indonesia. Nah, yang kedua kita masuk ke analisis internal. Pada analisis internal ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Poin yang pertama kawan-kawan sekalian adalah strategi SDM dan juga kemampuan modal dari mana. Kawan-kawan sekalian, karena Honor 20 ini adalah program pemberdayaan, maka rencana saya adalah ingin menggandeng instansi pemerintah desa untuk membuat sebuah kelompok dari ibu-ibu yang ada di desa, di mana sekaligus program pemberdayaan perempuan desa. Kemudian dari kelompok tersebut yang melakukan produksi dari Honor 20. Karena apa? Dalam memproduksi Honor 20 ini, untuk produk yang pertama yang di launching adalah produk spray, itu tidak membutuhkan skill khusus atau skill kemampuan yang khusus, hanya butuh keuletan, kemandirian, dan juga ketahanan atau determinasi. Maka dari itu kita bisa menggandeng instansi pemerintah desa untuk membuat sebuah komunitas, dilegalkan di desa, lalu dari desa akan mendapatkan sebuah SK, dan dari SK tersebut komunitas ini sah bila mendapatkan modal dari desa. Selain itu modal juga bisa didapatkan dari iuran. Nah, itu kan sekali. Kemudian yang kedua ada marketing mix. Marketing mix di sini itu diawali dari produk. Nah, produk Honor 20 sendiri ini merupakan produk pemanfaatan tanaman serai yang merupakan diversifikasi dari tanaman serai, di mana tanaman serai yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, di desa saya sendiri, itu hanya digunakan untuk bahan makanan. Nah, ini tanaman serai juga bisa loh dibuat obat nyamuk berbahan organik. Nah, itu sangat berpeluang dan meningkatkan nilai jual dari tanaman serai. Kemudian dari price atau harga, tentunya kita harus menyesuaikan dengan produk yang sudah ada sebelumnya, dan juga pendapatan masyarakat yang ada di sekitar kita, khususnya di desa tempat kita kerjasama bermitra untuk menciptakan memproduksi Honor 20 ini. Kemudian yang ketiga kawan-kawan sekalian ada promotion. Nah, sekarang ini abad 21, era milenial, era revolusi industri.
kita tidak bisa hanya menekankan pada bisnis konvensional atau bisnis share to share, tapi kita juga bisa memanfaatkan media digital. Tapi kita tidak boleh melupakan share to share atau kuping ke kuping, mulut ke mulut itu nggak bisa melupakan karena kita programnya bermitra ke desa rencananya, maka kita pasarkan dulu di desa, lalu menyeberang panen ke provinsi, dan kalau bisa kita bisa memasar seluruh Indonesia bahkan dunia. Kemudian place, karena kita mitranya di desa, maka karena kita sudah disiapkan legal, kalau bisa kita minta lah ke desa, ada nggak sih gedung kosong ataupun ruang kosong untuk produksi dari Honor 20 ini. Tentunya ada kalau kita bisa lobbying dengan baik dan benar, karena ini juga pemberdayaan masyarakat desa, di mana pembangunan ekonomi itu dari bawah, dari sektor UMKM. Kemudian segmenting, targeting, dan juga positioning. Untuk segmen dari produk Honor 20 ini adalah seluruh masyarakat Indonesia, sama yang saya lakukan di atas, karena masyarakat Indonesia ini suka yang hal-hal yang konsumer, dalam artian dia suka mengkonsumsi daripada memproduksi, maka ini peluang besar. Untuk target utamanya ataupun targeting adalah anak-anak yang berkebutuhan lebih sensitif terhadap bahan yang berbau kimia, kemudian juga masyarakat yang memiliki alergi, target utamanya, tapi kita bisa menyasar seluruh masyarakat. Nah, positioningnya Honor 20 ini sebagai pendatang baru, tentunya dia adalah penantang pasar, butuh inovasi, ketahanan, dan juga kekuatan untuk masuk ke dalam pasar bersaing terhadap produk yang sudah ada. Itu kan teman-teman. Kemudian kita masuk ke analisis SWOT. Nah, sebagaimana kita ketahui teman-teman, analisis SWOT yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan yang ada di Honor 20 ini ada beberapa. Yang pertama, minat konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan, yang berbahan organik itu semakin meningkat di Indonesia. Kemudian kita harus membuat kemasan yang baik, kemasan yang ramah lingkungan, dan juga kemasan yang bisa menarik orang-orang milenial atau anak-anak milenial. Kemudian lebih aman terhadap kulit dan juga masyarakat yang rawan akan alergi ataupun iritasi. Kemudian selain ada kekuatan, kita juga ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahannya kan sekarang harus ada keberanian untuk melobi ke pemerintah desa untuk permintaan modal. Nah, itu. Terus kemudian mitra usahanya ini, karena pemerintah desa, kita harus memberikan impact kepada desa juga. Nah, kemudian sarana prasarana yang kurang memadai, itu yang kawan-kawan sekalian. Kemudian dari opportunity atau peluang, produk Honor 20 ini multifungsi di pasaran jika semakin diminati. Kemudian yang kedua, produknya ramah lingkungan, dan yang ketiga, pengelolaan daun sirih masih jarang ditemukan. Nah, karena biasanya daun sirih hanya untuk makan kayak gitu, untuk bumbu masakan. Nah, sedangkan untuk bahan baku daun sirih sendiri itu cukup mudah ditanam di tanah Jawa ataupun di Indonesia. Kemudian Indonesia beriklim tropis dan juga banyak nyamuk. Nah, itu salah satu peluang yang dapat kita ambil. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang hadir dari Honor 20 ini adalah produk pengusir nyamuk ini tidak hanya berasal dari Honor 20. Pastinya produk yang sudah bertahan di pasaran itu tidak akan tinggal diam, dia akan membuat inovasi-inovasi yang lain. Itu merupakan tantangan yang terbesar dan juga ancaman bagi Honor 20 untuk kemudian produk obat nyamuk ini memberikan produk obat nyamuk yang sudah ada itu memberikan variasi yang lebih banyak, sedangkan Honor 20 baru akan melaunching produk yang berupa ini, butuh keahlian yang lebih, tapi saya tidak pesimis. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga kan sekalian, yaitu gambaran umum Honor 20. Untuk gambaran umum ini saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama adalah rencana, organisasi, dan juga manajemen. Nah, rencana organisasi ataupun rencana produksi Honor 20 ini, karena kita menggandeng desa sebagai mitra tadi, maka kita harus membuat kelompok, dan rencananya kelompok tersebut akan diberi nama yaitu kelompok pemberdayaan masyarakat dan kantornya dari desa. Nah, karena tadi legal secara SK dan juga bisa sah mendapatkan modal desa. Namun dalam kelompok ini harus memberikan impact pada desa juga.
Kemudian rencana produksi dan operasi. Untuk produk Honor 20 ini kawan-kawan sekalian, produk utamanya adalah obat anti nyamuk spray daun sirih. Di sini bahan bakunya adalah serai dan dibuat dalam bentuk spray. Nah, kemudian bahan baku ini didapat dari masyarakat sekitar. Kita bisa mengadakan program satu rumah satu serai. Nah, dari serai tersebut bisa digunakan untuk kembali lagi ke masyarakat. Nah, setiap produksi ini akan dicoba dalam 1 minggu, akan dilakukan produksi 2 kali. Nah, sehingga selama sebulan akan memproduksi sebanyak 8 kali. Itu kan sekalian. Kemudian dari rencana keuangan untuk analisis biaya produksi. Analisis biaya produksi di sini dalam Honor 20 ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang saya rencanakan ini ada beberapa, ada persiapan kompor gas, panci besar, pengadu, botol, dan juga minyak zaitun. Totalnya ada 740.000. Kemudian biaya variabelnya itu tentu ada daun sirih, ada tabung gas 3 kg, ada cengkeh, dan totalnya ada 145.000 rupiah. Analisis harga jual dan pendapatannya dalam 1 minggu akan dilakukan produksi 2 kali. Nah, kalau 1 bulan ada 8 kali. Nah, dari situ kan sekalian, dari 1 botol spray itu sekali produksi akan gunakan 5 kg daun sirih, 5 kg daun sirih, cengkeh, dan juga 300, dan menghasilkan produksi 300 botol. Harga untuk 100 ml spray Honor 20 adalah 20, sehingga akan diperoleh pendapatan dan keuntungan. Pendapatannya 5.000 dikali 300 ada 1.500. Kemudian pengeluarannya ada 885 dihasilkan dari biaya tetap dan biaya variabel tadi. Jika dilihat atau dibersihkan, keuntungannya sekitar 615.000 rupiah. Nah, selain itu saya juga memberikan analisis BNC ratio, yaitu pendapatan dibagi biaya produksi dikali 100%. Nah, di situ totalnya ada 1.694,91%. Nah, selain itu saya juga memberikan analisis break even point. BEP itu akan lihat seberapa lama sih produk kita bisa kembali modalnya, dan ada berapa kali produksi barang atau produk kita bisa kembali. Nah, BEP produksinya itu biaya produksi dibagi harga. Nah, biaya produksi totalnya target 885 dan harganya 5.000. Itu ketika kita udah produksi 177, berarti usaha kita udah kembali modal. Nah, untuk BEP harga, biaya produksi dibagi total produksi. Nah, biaya produksinya ada 885.000 dan total produksi ada 3.000. Jadi harga kita bisa kembali modal titik impas itu pada harga 2020 atau 2.950. Nah, dan BEP tingkat pengembalian ini biaya produksi dibagi keuntungan ada 885.000 dibagi 615. Nah, kurang lebih selama 1,4 bulan kita akan kembali modal. Nah, selesai sudah kawan-kawan sekalian pembahasan kita PSBB, yaitu perbincangan santai berilmu dan berbobot pada malam hari ini. Semoga harapannya ide bisnis atau bisnis plan yang Aryan susun untuk tugas UAS itu digelarkan bisnis ini dapat diwujudkan dan juga menjadi wasilah desa untuk mengembangkan UMKM terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada. Jadi kita tidak hanya berpangku terhadap produsen-produsen yang memiliki modal tinggi, kita bisa berdikari terhadap UMKM dan juga organisasi kelompok-kelompok yang itu dikelola langsung dari desa dan untuk masyarakat lagi. Kita tidak terjebak yang namanya kapitalisme, tapi kita harus peka terhadap yang namanya pemberdayaan dan kembalinya lagi ke masyarakat. Teman-teman sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran dari kalian sangat bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga komentar di bawah. Terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.